Pemain sepak bola berdarah Belanda, Daan Rots memulai musim kelimanya dengan tim utama FC Twente. Penyerang berusia 22 tahun menjadi pemain dasar tahun lalu dan menjadi faktor penting dalam tim asuhan pelatih Joseph Oosting. Dia menyadari bahwa perannya telah berubah. "Saya kira begitu. Lebih banyak lagi yang bisa diminta dari saya," ujar Rots di laman resmi FC Twente. Rots menantikan petualangan Eropa baru bersama FC Twente. Hal ini jadi poin penting bagi timnas Indonesia untuk menarik Daan Rots menjadi pemain timnas Indonesia. Pasalnya, Daan Rots terus menampilkan performa bagus di setiap pertandingan dengan FC Twente. Pemain asing asal Belanda, Kevin Dix kirim kode siap memperkuat timnas Indonesia. Apakah kondisi ini membuat pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong, bahagia? Nama Kevin Dix muncul ke permukaan sebagai pemain yang sedang didekati PSSI untuk dinaturalisasi menjadi warga negara Indonesia. Kehadiran Kevin Dix dibutuhkan timnas Indonesia untuk bersaing di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Kode itu dimunculkan Kevin Dix dengan memperlihatkan jersey Silkeborg IV yang sama persis dengan warna baju kebanggaan timnas Indonesia, yakni merah dan putih. Kesimpulannya, Kevin Dix memberi perhatian khusus kepada timnas Indonesia. Harapannya, mantan pemain Feyenoord Rotterdam ini segera gabung timnas Indonesia sebelum September 2024. Sebab, pada 5 September 2024, timnas Indonesia sudah harus tandang ke Arab Saudi untuk melakoni laga pertama grup C babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Menjelang pertandingan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, PSSI terus berupaya mendatangkan pemain keturunan baru. Indonesia kedatangan pemain termahal, Mees Hilgers mengkonfirmasi siap gabung Indonesia menghadapi kualifikasi Piala Dunia 2026. Mees Hilgers pemain posisi bek tengah. Peran penting pemain bek tengah membuat tim sepak bola Indonesia menjadi hidup saat bertanding. Mees Hilgers memiliki kebangsaan kerajaan Belanda. Mees Hilgers sudah dihubungi PSSI. Mees Hilgers memiliki value nilai jual seharga 121,67 miliar per musim. Harga Mees Hilgers mengalahkan Kevin Dix dan Jairo Riedewald. Dua pemain keturunan Indonesia Belanda siap menyusul Kelvin Verdonk adalah Ulla Romeni dan Mees Hilgers menjadi bagian dari timnas Indonesia. Benarkah? Kelvin Verdonk sudah merasakan tampil bermain sepak bola bersama Indonesia saat melawan Filipina. Penampilan baik Kelvin Verdonk mendapatkan pujian Ulla Romeni dan Mees Hilgers. Ulla Romeni dan Mees Hilgers tidak menyangka Kelvin Verdonk secepat itu mengambil keputusan pindah kewarganegaraan dari Belanda menjadi Indonesia. Kelvin Verdonk mengaku bahagia di Indonesia. Penggemar sepak bola Indonesia sangat mendukung Kelvin Verdonk. Kelvin Verdonk juga mencari ayah kandungnya berasal dari daerah Aceh. Sejak Kelvin Verdonk kecil, ayahnya tidak kembali ke Belanda. Ketua PSSI Erick Thohir telah menjalin komunikasi terhadap Ulla Romeni dan Mees Hilgers. Bergabungnya Ulla Romeni dan Mees Hilgers ke timnas Indonesia mungkin akan menjadi kejutan luar biasa dari Ketua PSSI Erick Thohir untuk penggemar sepak bola Indonesia. Grup C semakin mewaspadai pemain Indonesia dalam menghadapi pertandingan kualifikasi Piala Dunia 2026. Jadi sorotan banyak pihak, pasalnya lini serang timnas Indonesia masih belum maksimal. Hal itu pun diakui oleh pelatih kepala timnas Indonesia, Shin Tae-yong. Kini muncul nama yang dianggap ganas untuk memperkuat timnas Indonesia. Sosok itu adalah striker FC Twente, Daan Rots. Daan Rots merupakan striker milik klub Belanda FC Twente dan pada musim ini ia telah mengemas 9 gol dan 10 assist dari 40 penampilan. Bukan cuma sebagai striker, Daan Rots juga bisa ditempatkan di sektor sayap kanan dengan kemampuan mencetak gol yang cukup tinggi. Daan Rots merupakan pemain muda kelahiran Groenlo, Belanda pada 25 Juli 2001. Sejak level junior, ia telah bermain untuk FC Twente dan promosi ke tim senior pada 2021. Meskipun statistiknya cukup mentereng sejak memulai debut profesionalnya, namun Daan Rots belum pernah dipanggil skuad Belanda bahkan di level junior sekalipun. Kini, Daan Rots dikabarkan telah bersedia menerima tawaran bergabung ke timnas Indonesia asuhan Shin Tae-yong apabila ditawari oleh PSSI.
menilai dari langkah frontal PSSI, di putaran 3 kualifikasi Piala Dunia 2026 nanti timnas Indonesia full pemain Eropa. Bahkan untuk pesaingnya, Bahrain yang segrup dengan Indonesia merasa timnas Indonesia full pemain Eropa ini terlalu frontal. Meskipun timnas Indonesia full pemain Eropa, seperti contohnya kedatangan Martin Paes dan Ula Romeni ini jadi kunci kemenangan. Menteri Pemuda dan Olahraga Dito Aryo Tejo optimis Martin Paes bisa membela timnas Indonesia di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Kemarin Pak Erick Thohir sampaikan, insya Allah September Martin Paes sudah bisa main, ujar Menpora Dito Aryo Tejo. Hadirnya Martin Paes sebagai tembok terakhir pertahanan timnas Indonesia tentunya cukup penting, mengingat lawan di grup C didominasi tim langganan Piala Dunia. Sejumlah pemain keturunan baru berkualitas adalah sebuah tindakan yang tepat untuk bisa bersaing di raun ketiga nanti. Melihat persiapan yang dilakukan oleh timnas Indonesia membuat Bahrain tampaknya cukup kesal, mereka merasa apa yang dilakukan Indonesia ini terlalu frontal. Meski secara garis besar lolos Piala Dunia tidak masuk ke dalam target yang ditetapkan kepada Coach Shin Tae-yong. Namun bagaimanapun karena sudah sampai sejauh ini maka harus habis-habisan. Dan salah satu cara yang dilakukan tadi menambah kekuatan tim secara keseluruhan terutama dari pemain diaspora. Apalagi Indonesia tergabung di grup C, grup yang dianggap sebagai grup tersulit. Salah satu media Korsel menyoroti persiapan timnas Indonesia di ronde ketiga babak kualifikasi Piala Dunia 2026. Salah satu yang jadi sorotan ialah soal komposisi pemain naturalisasi di skuad Shin Tae-yong. Media Korsel Esports News, dalam ulasannya menyoroti salah satu pemain berdarah Indonesia di Belanda yang bernama Daan Rots. Bersumber dari pemberitaan media lokal Indonesia, Esports News menuliskan bahwa Daan Rots berposisi sebagai seorang striker dan memiliki insting gol cukup bagus. Daan Rots pernah unjuk bakat di Eredivisie Belanda, dikabarkan sangat ingin bergabung dengan timnas Indonesia, tulis media Korsel itu. Daan Rots saat ini berusia 22 tahun. Ia kelahiran Groenlo, Belanda pada 25 Juli 2001. Saat ini namanya tercatat jadi bagian dari tim U17 Twente yang bermain di kasta ketiga. Merujuk dari data Transfermarkt, Rots merupakan seorang striker. Namun ia juga dimainkan sebagai winger kanan dan gelandang serang. Berposisi sebagai winger kanan, Rots memiliki 106 caps dan mencetak 22 gol serta 14 assist. Sedangkan 5 gol dan 2 assist dicetaknya saat bermain sebagai seorang striker. PSSI mengatakan bahwa sedang berupaya untuk menambah pemain keturunan. Muncul nama striker yang punya catatan gol lebih ganas dari Ula Romeni, yakni Daan Rots. Ula Romeni merupakan striker yang dirumorkan jadi incaran PSSI. Bahkan sang pemain mengaku sudah dihubungi untuk membela timnas Indonesia. Akan tetapi, pemain FC Utrecht tersebut belum memberikan jawaban apakah bersedia untuk memperkuat skuad Garuda. Ula Romeni masih belum jelas, kini muncul satu nama yang punya tanda-tanda bakal diproses naturalisasi, ia adalah Daan Rots. Menariknya kini muncul tanda-tanda bahwa Daan Rots bakal dinaturalisasi. Sebab, ia mengikuti Instagram Fardi Bahdin yang kerap membantu pemain keturunan menjadi WNI. Diketahui, Fardi Bahdin merupakan salah satu sosok berjasa yang membawa sejumlah pemain diaspora yang akhirnya dinaturalisasi seperti Jay Itzes, Tom Haye, hingga terbaru Kelvin Verdong. Adapun Daan Rots dikabarkan adalah pemain yang punya keturunan Indonesia dari kakeknya yang lahir di kota Palembang. Timnas Indonesia saat ini dinilai sudah lebih baik daripada sebelumnya. Meski begitu, skuad Garuda bukan tanpa masalah. Lini serang timnas Indonesia masih dianggap belum maksimal. Hal itu pun diakui oleh pelatih kepala timnas Indonesia, Shin Tae-yong. Seiring dengan itu, striker Belanda Ula Romeni muncul ke permukaan, menjadi salah satu nama yang dikabarkan bakal menjadi target utama timnas Indonesia asuhan Shin Tae-yong. Ula Terha Romeni merupakan pemain kelahiran Nijmegen, Belanda pada 20 Juni 2000. Ula Romeni dikabarkan memiliki garis keturunan Indonesia dari keluarga sang ibu. Kini muncul nama lain yang dianggap lebih ganas untuk memperkuat timnas Indonesia. Sosok itu adalah striker FC Twente, Daan Rots. Daan Rots merupakan striker milik klub Belanda FC Twente dan pada musim ini ia telah mengemas 9 gol dan 10 assist dari 40 penampilan. Bukan cuma sebagai striker, Daan Rots juga bisa ditempatkan di sektor sayap kanan dengan kemampuan mencetak gol yang cukup tinggi.
Media Korea Selatan, Esports News mengklaim bahwa sang pemain berminat memperkuat timnas Indonesia. Ketua PSSI Erick Thohir tengah mencari pemain dengan grade A dan Sydney Van Hooijdonk teridentifikasi sebagai target utama untuk penyerang naturalisasi timnas dalam persiapan laga kualifikasi Piala Dunia 2026. Selain berposisi sebagai penyerang Serie A di tim Bologna, Sydney Van Hooijdonk juga sempat menjadi juru gedor paling ditakuti saat dirinya berstatus pemain pinjaman di Eredivisie Liga Belanda. Canaries Bentnapper menjelaskan, Sydney adalah pemain dengan bakat dan potensi sejati, telah memiliki beberapa pengalaman fantastis dalam karirnya hingga saat ini, kata Direktur Klub Olahraga Kejuaraan EFL Norwich City. Itulah sebabnya, Ketua PSSI Erick Thohir terus mengincar pemain keturunan kelas A, dan pilihannya tepat karena Sydney Van Hooijdonk yang merupakan penyerang Serie A Bologna tampaknya juga berminat bergabung dengan timnas Indonesia. Prosesor naturalisasi ini diharapkan dapat segera selesaikan sebelum berlangsungnya putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 dimulai. Kehadiran Sydney Van Hooijdonk di lini depan ini memunculkan rasa optimisme pada daya gedor timnas yang seringkali kesulitan menciptakan gol di laga internasional. Pemain keturunan Indonesia Belanda dari pihak ibu ini segera masuk radar PSSI untuk gabung timnas Indonesia. Ketua Umum PSSI Erick Thohir terus mengincar pemain keturunan grade A untuk dinaturalisasi membela timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia. Salah satu pemain yang masuk radar PSSI adalah Sydney Van Hooijdonk, penyerang Serie A Bologna menjadi salah satu pemain YG mungkin akan diboyong untuk bergabung dengan timnas Indonesia. Ada kemungkinan pemain keturunan Indonesia Belanda itu masuk radar PSSI untuk dinaturalisasi timnas Indonesia. Sydney Van Hooijdonk mengaku sudah menjalin komunikasi dengan PSSI, namun Sydney Van Hooijdonk belum memberikan keputusan dalam waktu dekat ini. Sydney Van Hooijdonk mengakui sangat ingin bergabung timnas Indonesia. Indonesia adalah tanah kelahiran neneknya. Keinginan kuat itu karena Indonesia berpeluang lolos Piala Dunia 2026, Sydney Van Hooijdonk ingin membawa Indonesia bermain di Piala Dunia 2026. Indonesia masih ada waktu melakukan proses naturalisasi pemain keturunan. Indonesia butuh pemain grade A menghadapi grup C kualifikasi Piala Dunia 2026. Pemain FC Copenhagen Kevin Dix kirim kode siap memperkuat timnas Indonesia. Apakah kondisi ini membuat pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong, bahagia? Nama Kevin Dix muncul ke permukaan sebagai pemain yang sedang didekati PSSI untuk dinaturalisasi menjadi warga negara Indonesia. Kehadiran Kevin Dix dibutuhkan timnas Indonesia untuk bersaing di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Dalam pola 3-4-3 racikan Shin Tae-yong, Kevin Dix dapat diandalkan sebagai wingback kanan atau 3 back sejajar. Baru-baru ini di akun Instagramnya, Kevin Dix 2, pemain bola berusia 27 tahun itu seakan memberi kode siap memperkuat timnas Indonesia. Ia membagikan momen ketika FC Copenhagen melawan klub asal Denmark, Silkeborg IF, di laga uji coba pramusim. Kode itu dimunculkan Kevin Dix dengan memperlihatkan jersey Silkeborg IF yang sama persis dengan warna baju kebanggaan timnas Indonesia, yakni merah dan putih. Menjadi perhatian karena Kevin Dix baru mengunggah foto pertandingannya semalam. Padahal, laga sudah digelar 2 hari yang lalu. Kevin Dix sendiri aktif memantau perkembangan timnas Indonesia. Tiap kali akun Instagram PSSI atau Timnas Indonesia mengunggah momen apapun soal Timnas Indonesia, Kevin Dix selalu hadir untuk menyukai postingan tersebut. Manajer Timnas Indonesia, Sumarji mengakui pihaknya ngebet buat naturalisasi Ula Romeni agar bisa tampil di ronde 3 kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Namun, untuk Kevin Dix masih belum. Timnas Indonesia berhasil melaju ke ronde 3 kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Tim Merah Putih berada di grup C bersama Jepang, Australia, Arab Saudi, Bahrain, dan Cina. Melihat lawan-lawan yang ada timnas Indonesia tentu sama sekali tidak diunggulkan. Dari segi pengalaman pun tim Merah Putih kalah jauh dari para pesaingnya. Oleh sebab itu dibutuhkan pemain-pemain berkualitas di timnas Indonesia. Salah satu cara yang dicoba adalah menaturalisasi pemain keturunan. Kabar terkini adalah Ula Romeni yang sedang dikejar PSSI. Sumarji pun mengakui sedang mendekati pemain FC Utrecht tersebut. Selain Ula Romeni, timnas Indonesia juga dikaitkan dengan Kevin Dix. Untuk Kevin Dix, Sumarji mengaku pihaknya belum melakukan proses.
Diakui oleh lelaki yang juga anggota Exco PSSI itu, pihaknya fokus di lini depan. Diketahui Dix berposisi sebagai bek. Kabar pemain asing yang akan bergabung dengan timnas Indonesia semakin santer diberitakan. Ada nama Kevin Dix yang saat ini santer dikabarkan akan gabung timnas Indonesia dengan posisi sayap atau gelandang serang. Pemain Indonesia Marcelino Ferdinand mungkin akan tergeser jika Kevin Dix sah dinaturalisasi timnas Indonesia. Kevin Dix, pemain grade A tengah genjar, akan gabung dengan timnas Indonesia menghadapi kualifikasi Piala Dunia 2026. Posisi gelandang serang selama ini ditempati Marcelino Ferdinand kemungkinan akan diisi oleh Kevin Dix jika berhasil dinaturalisasi. Pertandingan terakhir penampilan Marcelino Ferdinand bersama Indonesia kurang bagus. Tendangan Marcelino Ferdinand mengarah ke udara menjadi bukti kegagalannya. Penggemar sepak bola dibuat tak puas karena tendangan Marcelino Ferdinand yang seringkali tidak tepat atau melenceng. Pelatih timnas Indonesia Shin Tae yang ingin pemain Indonesia lebih tajam menghadapi grup C kualifikasi Piala Dunia 2026. Di sisi lain, kabar Jairo Riedewald juga tengah gencar akan bergabung dengan timnas Indonesia mengagetkan negara tetangga Vietnam. Vietnam pernah lolos ronde 3 kualifikasi Piala Dunia 2022, namun tersingkir dan gagal melaju Piala Dunia 2022. Dalam sepak bola, Vietnam tidak rela perkembangan sepak bola Indonesia mengalami kemajuan. Anggota Exco PSSI, Arya Sinulinga, bicara tentang kabar terbaru terkait Martin Paes. Paes sudah menjalani sumpah WNI beberapa waktu lalu. Namun, dia belum bisa membela timnas Indonesia dalam waktu dekat. Masalah capsnya di timnas kelompok umur Belanda membuat proses pemindahan federasinya tidak berjalan mulus. Saat ini kasusnya sedang dibawa ke pengadilan arbitrase olahraga. Arya Sinulinga menjelaskan, PSSI terus bekerja keras agar Paes bisa segera tersedia untuk timnas Indonesia. Salah satunya dengan mendapatkan dukungan dari tim legal yang bergerak di bawah komando Ketua Umum PSSI Erick Thohir. Tim tersebut dipastikan menguasai hukum olahraga dan siap berjuang demi membawa Paes ke skuad Garuda. Kami didukung yang namanya tim legal, tim lawyer. Jadi Pak Erick juga punya tim lawyer yang mengerti mengenai sport di internasional. Jadi paham mengenai hukum-hukum sport untuk internasional. Tim Pak Erick ada juga yang seperti itu, kata Arta Sinulinga dilansir dari kanal YouTube pribadinya. Arya menambahkan, ada beberapa peluang yang bisa dimanfaatkan oleh PSSI. Ula Romeni akhirnya memberikan tanggapan soal rumor dirinya akan bermain untuk timnas Indonesia. Ula Romeni mengaku bahwa dia telah bertemu dengan Erick Thohir beberapa waktu lalu. Ketua PSSI tersebut ternyata sudah memberikan tawaran kepada pemain FC Utrecht tersebut. Ula Romeni memang menjadi salah satu incaran PSSI untuk dinaturalisasi. Striker FC Utrecht tersebut dibutuhkan untuk mempertajam lini depan timnas Indonesia. Dan sosok Ula Romeni adalah sosok striker yang dirasa mampu untuk menjawab harapan fans timnas Indonesia untuk sosok striker haus gol. Karena alasan ini, fans timnas Indonesia selalu mendesak PSSI dan Erick Thohir untuk segera memproses naturalisasi Ula Romeni. Setelah beberapa waktu, Ula Romeni akhirnya buka suara soal rumor dia akan dinaturalisasi agar bisa membela timnas Indonesia. Ula Romeni menjelaskan bahwa Erick Thohir sudah melakukan kontak dengan agen sang pemain. Bahkan mereka bertiga sudah bertemu secara online atau facetime. Dalam pembicaraan tersebut, Ula Romeni sudah memberikan kejelasan tentang apa yang dia mau. Erick Thohir selaku perwakilan PSSI juga sudah menyampaikan maksud mereka menghubungi Ula Romeni. Secara terang-terangan, Erick Thohir meminta agar Ula Romeni mau bermain untuk timnas Indonesia dan bersedia dinaturalisasi. Timnas Indonesia U20 telah menetapkan 3 pemain keturunan kelahiran Belanda untuk dinaturalisasi. Ketiganya ialah Mauresmo Hinoke, Dion Mars, dan Tim Gippens. Timnas Indonesia U20 membutuhkan pemain berkualitas untuk menggapai tujuan akhir. Tim berjulukan Garuda Nusantara itu ditargetkan lolos ke Piala Dunia U20 2025. Mauresmo Hinoke, Dion Mars, dan Tim Gippens ialah 3 dari 4 pemain diaspora yang diseleksi pelatih Timnas Indonesia U20, Indra Syafri, di Maurice Revello Tournament atau Toulon Cup 2024 di Prancis pada Juni 2024. Mauresmo Hinoke, Dion Mars, dan Tim Gippens bakal menyusul pemain keturunan kelahiran Belanda lainnya, Jens Raven, yang telah lebih dulu menjadi warga negara Indonesia. Nama lengkapnya adalah Hinoke Mauresmo Johannes Jacob Dani Silvinho.
Namun, pemuda kelahiran Breda, Belanda, ini lebih dikenal sebagai Mauresmo Hinoke. Darah Indonesianya mengalir via orang tuanya yang berasal dari Maluku. Nama Mauresmo Hinoke terinspirasi dari mantan petenis putri asal Prancis, Amélie Mauresmo. Saat ini, Mauresmo Hinoke menimba ilmu di FC Dordrecht U21 di Liga Belanda U21. Pada musim lalu, winger berusia 19 tahun ini mencetak 3 gol dari 18 penampilan. Mauresmo Hinoke bisa dibilang menjadi pemain timnas Indonesia U20 yang paling menonjol di Toulon Cup 2024. Kerap disanjung netizen, ia mencetak 1 gol dari 5 partai. Kelvin Verdonk memberikan sinyal pemain hebat Belanda Ola Romeni Mees Hilgers gabung Indonesia menghadapi kualifikasi Piala Dunia 2026. Kelvin Verdonk siap bermain satu tim dengan Ola Romeni Mees Hilgers menghadapi kualifikasi Piala Dunia 2026. Kelvin Verdonk sebagai gelandang serang, Ola Romeni sebagai penyerang lini depan house goal, dan Mees Hilgers sebagai pemain tengah timnas Indonesia. Kode menyala Kelvin Verdonk, sambut Ola Romeni Mees Hilgers, gabung Indonesia, kualifikasi Piala Dunia. Kelvin Verdonk memberikan kode menyala kepada Ola Romeni Mees Hilgers. Duet Kelvin Verdonk-Ola Romeni Mees Hilgers diakini membuat timnas Indonesia semakin kuat. Permainan Indonesia berasa timnas Belanda. Tim grup C siap-siap menerima kejutan dari pemain Indonesia. Duet Kelvin Verdonk-Ola Romeni Mees Hilgers tampil mengerikan. Ketua PSSI Erick Thohir menegaskan, Indonesia siap memberikan kejutan pada pertandingan grup C kualifikasi Piala Dunia 2026. Erick Thohir tidak main-main, pemain grade A dikumpulkan dalam satu tim pemain timnas Indonesia. Derby Indonesia akan tersaji pada sebuah pertandingan uji coba antara FC Utrecht melawan Venezia di Stadion Galgenwaard, Utrecht, Belanda Kamis, 1 Agustus 2024. Di FC Utrecht, ada sosok pemain keturunan Indonesia yang disebut-sebut akan dinaturalisasi, Ola Romeni. Sementara di Venezia FC, ada pemain bertahan andalan timnas Indonesia, Jay Itzes. Saat ini, FC Utrecht dan Venezia FC sedang menjalani pemusatan latihan untuk menghadapi musim baru. Berbagai persiapan pun dilakukan agar meraih hasil maksimal. Salah satu yang dilakukan adalah dengan menggelar pertandingan uji coba. Menariknya, ada potensi derby Indonesia di benua Eropa karena FC Utrecht akan bertemu Venezia. Ola Romeni saat ini tengah mengembalikan kondisinya setelah musim lalu kesulitan untuk mendapatkan menit bermain. Alasannya, penyerang berusia 24 tahun ini dibekap cedera. Musim lalu di Eredivisie, Ola Romeni tercatat hanya bermain sebanyak 18 pertandingan di seluruh kompetisi. Dia cuma mampu menciptakan 1 gol sepanjang musim. Ketua PSSI Erick Thohir akhirnya dapat bertemu langsung dengan Kevin Dix. Pemain keturunan Belanda Indonesia Kevin Dix menyatakan siap gabung timnas Indonesia. Indonesia menghadapi kualifikasi Piala Dunia 2026, Kevin Dix dapat memperkuat posisi bek tengah. Erick Thohir mendatangkan Kevin Dix dari FC Copenhagen Liga Super Denmark. Pemain usia 27 tahun itu pemain grade A sudah lama diintai Erick Thohir. Pelatih timnas Indonesia Shin Tae yang memanggil Kevin Dix gabung Indonesia. Kehadiran Kevin Dix, Shin Tae yang punya banyak pilihan pemain posisi bek tengah. Pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong, sedang mengevaluasi pemain keturunan untuk memperkuat tim pada putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Beberapa pemain tersebut diharapkan dapat membawa kekuatan baru bagi skuad Garuda yang akan bertanding melawan Arab Saudi pada 5 September 2024. Kevin Dix adalah pemain keturunan Indonesia yang potensial untuk memperkuat lini belakang timnas. Dengan pengalaman di Liga Belanda dan Italia, serta kini bermain di FC Copenhagen, Dix memiliki fleksibilitas dalam mengisi posisi bek tengah, bek kiri, dan bek kanan. Menpora saat ini tengah mendekati Mauro Ziljestra, untuk diajak bergabung untuk memperkuat timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026. Menpora melalui tenaga ahli Menteri Hamdan Hamedan membenarkan Mauro Ziljestra masuk radar gabung timnas Indonesia. Mauro Ziljestra adalah pemain keturunan baru grade A diharapkan dapat membantu lini depan timnas Indonesia menghadapi kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pertandingan grup C berat, Indonesia tidak main-main membutuhkan pemain grade A berpengalaman menghadapi pertandingan level internasional. Mauro Ziljestra merupakan pemain keturunan Belanda Indonesia.